Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Nermawati Ningsih. Pada pedagogi olahraga kali ini saya akan membahas modifikasi olahraga dalam PJOK secara pedagogi. Secara nasional, peningkatan kompetensi guru telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas kepedagogikan. Dari pernyataan di atas, seorang guru harus memahami prinsip-prinsip belajar berbasis pedagogik bagi peserta didiknya. Agar tujuan pembelajaran tersebut berhasil, setidaknya ada 4 hakikat pendidikan yang harus diketahui oleh seorang guru dalam konteks proses pendidikan pedagogik, yaitu 1. Hakikat manusia, 2. Hakikat anak, 3. Hakikat pendidikan, 4. Hakikat proses pendidikan. Dengan mengetahui dan memahami keempat hakikat pendidikan tersebut, seorang pendidik akan mendapat panduan atau pedoman dalam pembelajaran, tahu kemana arah tujuan akhir dari pendidikan, dan pada akhirnya seorang pendidik akan terhindar dari kesesatan dalam proses pembelajaran. Guru mata pelajaran apapun, terutama pelajaran penjas, harus mampu menggugah peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif dengan tidak merasa dipaksa serta beraktivitas dalam suasana yang riang gembira. Upaya tersebut tidak lepas dari kemampuan guru untuk memodifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran dengan jalan mengurangi atau menambah tingkat kesulitan yang dihadapi siswa, baik dalam hal alat bantu dan perlengkapan karakteristik materi yang disesuaikan dengan keadaan siswa, lingkungan pembelajaran, serta cara evaluasi yang diberikan di akhir kegiatan kelak. Guru yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang sudah ada untuk disajikan dengan cara yang lebih menarik, sehingga anak merasa senang mengikuti pelajaran yang diberikan. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajarannya yang diberikan guru mulai awal hingga akhir pelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat permasalahan, yaitu 1. Guru penjas bosan karena terjebak dalam ketergantungan penyajian materi. 2. Minimnya fasilitas dan perlengkapan pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-sekolah. Masuk kita ke modifikasi. Secara umum diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan, namun secara khusus modifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan sesuatu hal yang baru, unik, dan menarik. Memodifikasi di sini mengacu kepada sebuah penciptaan, penyesuaian, dan menampilkan suatu alat atau sarana dan prasarana yang baru, unik, dan menarik terhadap suatu proses
belajar mengajar pendidikan jasmani. Dengan melakukan modifikasi, guru penjas akan menyajikan materi pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah dan disederhanakan tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang akan diberikan. Anak akan lebih leluasa bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dimodifikasi. Pendidikan jasmani pedagogi olahraga, meskipun rumusan lingkup unsur pedagogi olahraga beragam daripada berbagai negara karena terkait dengan perbedaan budaya, akar, sejarah, dan standar metodologi, namun pada tingkat internasional terdapat persamaan pemahaman, yaitu pendidikan jasmani dipahami sebagai sebuah bidang studi mata pelajaran di sekolah, dan pedagogi olahraga dipandang sebagai sebuah subdisiplin ilmu dalam kerangka ilmu keolahragaan, seperti dikemukakan oleh para ahli Pearson, Shepard, dan Barrett 1994 dalam Naul 1994. Pedagogi olahraga merupakan sebuah disiplin yang terpadu dalam struktur ilmu keolahragaan. Pandangan ini tak berbeda dengan tradisi di Jerman yang menempatkan pedagogi olahraga dalam kedudukan sentral dan struktural ilmu keolahragaan. Wasmur 1973. Dalam model yang dikembangkan di Universitas Olahraga Moskow, pedagogi olahraga ditempatkan sebagai pusat yang berpotensi untuk memadukan beberapa subdisiplin ilmu dalam taksonomi ilmu keolahragaan. Sementara para ahli meletakkan sport medicine yang mencakup aspek keselamatan, safety, dan kesehatan sebagai landasan bagi pedagogi olahraga. Rusli Lauter dalam laporan hasil The Second Asia Pacific Conference of Sport and Physical Education University President Whitmer 1972 menjelaskan objek formal pedagogi olahraga yaitu fenomena olahraga, fenomena pendidikan tatkala manusia dirangsang agar memperoleh olahraga bagi grup Scriculus 1994. Pedagogi olahraga mencakup dua haluan. Hal utama tindakan pendidikan praktis dalam bermain. Pendidikan konsep lembaga pendidikan jasmani yang mengutamakan latihannya militer dan drill di beberapa negara, khususnya di Jerman. Praktek baru itu disertai konsep teoritis pendidikan jasmani, kontrol terhadap badan, disiplin yang menyatu dengan gerak fisik, ability, dan keterampilan di bawah pengendalian jiwa dan kemauan. Pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode melibatkan anak, berinteraksi dengan murid, serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembelajaran. Modifikasi permainan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dari pembelajaran yang monoton dan membosankan. Melalui modifikasi permainan, guru melakukan perubahan-perubahan berupa pengembangan yang sesuai dengan karakteristik di sekolah serta siswa sebagai peserta didik dalam pembelajaran yang dapat dimodifikasi dalam pembelajaran, terutama dalam permainan, antara lain peraturan, alat permainan, teknik permainan, waktu permainan, permainan itu sendiri. Namun modifikasi tidak melepas makna dan tujuan dari pembelajaran sebenarnya, karena prinsip modifikasi adalah penyederhanaan. Selain itu,
juga dapat mengembangkan kreativitas guru sebagai tenaga mengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan alat yang terbatas, namun tidak menurunkan nilai-nilai dan tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa modifikasi permainan haruslah memiliki rasa aman dan kegembiraan dalam proses agar siswa memperoleh kepuasan dalam permainan. Modifikasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran PENJAS adalah 1. Modifikasi tujuan pembelajaran. 2. Modifikasi materi pembelajaran. Aplikasi keterampilan skill materi pembelajaran dalam bentuk keterampilan yang akan dipelajari siswa dapat disederhanakan berdasarkan klarifikasi keterampilannya dan memodifikasi dengan jalan menambah atau mengurangi tingkat kesulitannya. Klarifikasi keterampilan tersebut yaitu closed skill, keterampilan tertutup, closed skill paling pada lingkungannya yang berbeda, open skill, keterampilan terbuka, dan keterampilan permainan. Kondisi penampilan. Guru dapat memodifikasi kondisi penampilan dengan cara mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. Misalnya, tinggi rendahnya kecepatan penampilan, tinggi rendah kekuatan penampilan, melakukan di tempat atau bergerak maju ke depan atau ke segala arah dikurangi atau ditambah peraturannya. Jumlah keterampilan. Guru dapat memodifikasi pembelajaran dengan jalan menambah atau mengurangi jumlah keterampilan yang dilakukan siswa dengan cara mengkombinasi gerakan atau keterampilan. Misal, dalam permainan basket, siswa hanya diperbolehkan lari, lempar, tangkap, dan menembak shooting berupa lari ke tempat kosong tanpa bertabrakan, melempar bola pada sasaran tanpa direbut lawan, menangkap bola pada daerah yang aman, menembak bola ke ring basket. Penelusuran jumlah perbedaan respon. Guru dapat menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar dengan cara menambah jumlah perbedaan respon terhadap konsep yang sama. Cara seperti ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya transport planning. Perluasan aktivitas belajarnya berkisar antara aktivitas yang bertujuan untuk membantu siswa mendefinisikan konsep sampai pada macam-macam aktivitas yang memiliki konsep dasar sama. Misal, konsep panjang, awalan, dan kekuatan. Modifikasi lingkungan pembelajaran. Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan pembelajaran. Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi seperti yang diuraikan di bawah ini. Peralatan, penataan ruang gerak, jumlah siswa yang terlibat. Modifikasi evaluasi pembelajaran. Modifikasi evaluasi pembelajaran maksudnya adalah penyusunan aktivitas belajar yang terfokus pada evaluasi skill yang telah dipelajari siswa pada berbagai situasi. Evaluasi yang lebih berorientasi pada hasil dapat meningkatkan penampilan siswa yang sudah memiliki skill dan percaya diri yang memadai. Namun sebaliknya dapat merusak skill siswa yang belum meraih kemampuan atau percaya diri yang memadai. Untuk itu, bentuk modifikasi evaluasi harus betul-betul sejalan dengan tujuan dan aktivitas belajarnya. Kesimpulan, maka dilihat dari sudut pandang pedagogi bahwa guru aktif merupakan suatu instrumen yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru sehingga siswa mampu belajar aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengatasi kebosanan guru PENJAS karena terjebak dalam ketergantungan penyajian materi serta minimnya fasilitas dan perlengkapan pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-sekolah, maka dapat dilakukan upaya dengan memodifikasi tujuan, materi lingkungan, serta evaluasi pembelajaran.
agar terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan, serta mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar PENJAS. Syarat, guru diharapkan mampu memodifikasi tujuan materi, lingkungan, serta evaluasi pembelajaran. Demikian materi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.